melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Brengsek. Serangan Xiao Yueli tiba-tiba turun seperti hujan meteor yang menggelegar. Yueli menyeret sabit kematian dengan satu tangan dan menari-nari seperti orang gila. Su Chao juga mengangkat pedang pengejar jiwa Void untuk ditembakkan langsung ke arah Yueli. Tabrakan dahsyat pun tidak bisa dihindarkan. Setiap kali pedang Void pemburu jiwa menabrak sabit kematian Yueli, jiwa-jiwa tak berdosa di dalam pedang itu akan tersedot oleh sabit kematian. Melihat hal ini, Su Chao tercengang dan merasakan kegetiran di dalam hatinya. Bagaimanapun jiwa-jiwa yang tidak bersalah ini telah dibina dengan susah payah. Segera dia membuat tubuh Su Chao tertembak ke belakang. Sepertinya dia dipaksa mundur oleh Xiao Yueli. Namun nyatanya, dia hanya ingin menjauhkan diri dari Yueli untuk menghindari benturan pedang. Sungguh Pluto ini memang menarik, tetapi kekuatan yang ditunjukkannya seharusnya tidak dimiliki oleh seorang Pluto. Jika demikian, sensinya juga terlalu lemah, ucap Su Chao. Ia menembak ke belakang. Pada saat yang bersamaan dia mengangkat tangannya dan menebaskan pedangnya ke arah Xiao Yueli. Pedang itu meraung dan sabit kematian Xiao Yueli bertabrakan dengannya. Bahkan jika dia bisa menangkapnya, sepertinya itu sangat sulit. Saat Xiao Yueli mengejar, pedang tak kasat mata terus-menerus menyerang dari segala arah dan dia harus menghindar dan memblokir. Akibatnya, sulit untuk mengimbangi kecepatannya. Dan dia selalu dijaga jaraknya oleh Su Chao. Phew, pedang Su Chao menebas lagi, dan kekuatan terdahsyatnya terus memukul mundur Xiao Yueli. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, dan bentuk tubuhnya berubah menjadi biasa saja. Ketika Xiao Yueli bertarung dengannya, tubuh fisiknya telah pulih sepenuhnya. Untuk cedera seperti itu saja tidak akan berdampak apapun. Orang ini terlihat sombong dan ingin membunuh kita sendirian. Ini pasti hanya ilusi. Jika Yueli dan aku bergabung, tidak akan sulit untuk membunuh orang ini. Tapi dia harus melepaskan tubuh super raksasa setinggi 100.000 kaki dan kekuatan simbiosis. Yang paling penting adalah ini membutuhkan banyak waktu. Sekarang Sulin telah dilenyapkan. Tidak peduli betapa tidak berharganya yang mulia Taisu, orang ini pasti berusaha menunda waktu dan menunggu bala bantuan yang lebih kuat datang. Meskipun cara yang dia gunakan sangat ampuh, tapi dia ingin melenyapkan kita dan orang lain. Pada saat ini Xiao yang tidak jauh dari sana. Melihat Xiao Yueli terjerat dengannya, matanya berkedip, dan dia segera membuat analisis dan penilaian. Aku tidak tahu apakah berita tentang penangkapan ratu itu benar atau salah, tapi setidaknya, dengan kekuatannya saat ini, dia akan berusaha untuk tidak menghadapi Taisu secara langsung. Tahanan roh, susunan bergeraknya belum diatur, ucap Xiao Yan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tuan kejam 1000 pisau, bagaimana aku bisa ada? Aku bisa memindahkan formasi dalam hitungan menit. Tahanan roh segera berubah menjadi cahaya biru dan bergegas ke lengan baju Xiao Yan sambil mengutuk. Orang ini sebenarnya pandai bersembunyi. Ketika Xiao membuka tubuh dewa aslinya, ia bersembunyi di rambut Xiao Yan. Meskipun sebagian waktunya dia habiskan untuk tidur, namun dia sangat pintar saat bertarung. Yueli, kita harus pergi. Xiao Yan menggunakan transmisi suara jiwa untuk menyampaikan bahwa saat ini hanya beberapa dari jutaan pasukan Taisu yang terbunuh. Pertempuran yang panjang dan tanpa akhir membuat 50.000 keabadian dewa kuno Habadi dan iblis merasakan kelelahan yang luar biasa. Meskipun itu adalah ayunan dan serangan pedang yang sama, setelah digunakan 10.000 kali, bahkan akan membuat keabadian para dewa menghabiskan banyak konsumsi. Bagaimanapun para prajurit Taisu ini memiliki pertahanan yang sangat kuat dan sangat sulit untuk membunuh mereka. Ayah, beri aku waktu lagi sampai aku bisa membuka segelnya dan membunuhnya. Tatapan dingin dan tegas di mata Xiao Yueli menjadi semakin kuat saat ini. Seolah-olah dia memiliki obsesi di dalam hatinya dan harus membunuhnya di sini. Bala bantuan Taisu akan segera tiba. Dalam sebatang dupa, apakah kamu akan membunuh atau tidak, kamu harus pergi, ucap Xiao Yan. Xiao Yueli kembali dan memasuki formasi bergerak di mana tahanan roh berada. Dia harus bersiap untuk pergi setelah tembakannya benar akan dikepung. Menjalankan formasi teleportasi membutuhkan energi yang sangat besar. Namun 10.000 roh nahai di pagoda Sensulin milik Xiao Yan berisi sumber daya agung dari dunia kuno abadi dan iblis. Tentu saja tidak akan jadi masalah untuk memindahkan formasi. Dengan sedikit gerakan pikiran, formasi bergerak misterius telah mencapai kondisi penuh dan dapat diaktifkan kapan saja. Setelah menemukan jalan keluar, Xiao Yan juga menunjukkan tekad di matanya. Putrinya ingin dibunuh. Jadi meskipun dia tidak punya banyak waktu, Xiao Yan berencana untuk mencoba membunuhnya sepenuhnya. Pada saat ini perban di pergelangan tangan dan leher Xiao Yueli terbakar oleh gumpalan api hitam. Rambutnya tumbuh sampai ke pinggangnya. Mata dan rambutnya berubah dari merah muda menjadi hitam. Dan gelombang dahsyat terpancar dari tubuhnya.
Apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Kalau begitu biarkan aku melihat apakah Pluto Sensi sekuat rumor yang beredar. Su Chao sebenarnya tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Pedang yang dia kembangkan harus fokus menyerang. Jadi dia senang sekali bertarung. Semakin kuat lawan yang dihadapi, dia menjadi semakin bersemangat. Sosok Su Chao yang mundur tiba-tiba berhenti. Dan dia melambaikan tangannya, pedang pengejar jiwa penghancur kehampaan itu diselimuti energi hitam. Matanya dipenuhi niat membunuh, tiba-tiba menatap Xiao Yueli. Itu terlihat sangat mengerikan. Jika dia benar-benar diizinkan untuk membunuh Pluto milik Sensi, tak perlu banyak bicara mengenai pencapaian tersebut. Dan dia pasti akan menjadi kontributor terbesar bagi Taizu. Menghadapi serangan Xiao Yueli, Su Chao membalikkan telapak tangannya dan menebaskan pedangnya dengan serius. Pada akhirnya kekuatan pedangnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan dia sepertinya tidak punya niat untuk menahannya lagi. Tentu saja aura Xiao Yueli menjadi lebih kuat saat ini. Sabit kematian diayunkan. Cahaya hitam setengah bulannya meraung, bertabrakan dengan pedangnya dan kemudian menghilang. Keduanya pecah dengan kecepatan penuh dan bergegas menuju satu sama lain. Tubuh kedua belah pihak bertabrakan satu sama lain di saat berikutnya. Saat tubuh Xiao tersapu, dia tiba-tiba mendengar suara samar. Itu bukan suara manusia atau binatang. Pada saat yang sama sebuah kekuatan tak terlihat melonjak ke arah Xiaoyan. Bintang Hongmeng. Apakah ini kebenciannya? Tubuh Xiaoyan sedikit bergetar. Dia merasakan tangisan bintang Hongmeng. Kematian makhluk ini dan kekuatan bintang yang diserap oleh Taizu. Bintang Hongmeng menggunakan kekuatan terakhirnya dan memberikannya kepada Xiaoyan. Dengan demikian, membunuh Taizu ini. Namun saat Xiaoyan melawan Culin, ia sudah merasakan kelemahan saat ini. Faktanya ia memiliki banyak cara, termasuk jantung api dan jantung guntur, yang semuanya memiliki kekuatan aturan yang kuat. Namun karena kekuatan dewa ini belum mencapai tingkat keabadian, kekuatan asli ini tidak dapat mengerahkan kekuatannya yang lebih kuat. Mustahil bisa menyaingi keabadian para dewa tersebut hanya dengan kekuatan dewanya saja. Apalagi keabadian para dewa yang sudah mencapai tingkat ketiga dan hanya bisa mengandalkan tubuh abadi yang ada saat ini. Kekuatan tubuh fisik memang sangat kuat. Xiaoyan hampir bisa naik level untuk bertarung dan bahkan membunuh keabadian ilahi tingkat pertama dan kedua. Namun setelah mencapai keabadian ilahi tingkat ketiga, itu menjadi jauh lebih sulit untuk Xiaoyan hadapi. Bahkan metode Su Chao hampir mengalahkan pertahanan Xiaoyan. Tubuh abadi yang sangat kuat, namun saat menghadapi dewa abadi yang lebih kuat tidak terkalahkan. Tampaknya setelah pertarungan ini, Xiaoyan harus segera melakukan terobosan keabadian dewa. Tetapi tidak mudah bagi Xiaoyan untuk menerobos keabadian dewa. Itu jauh lebih sulit daripada dewa asli untuk menerobos ke alam leluhur. Tapi begitu Xiaoyan menerobos, kekuatan tempur Xiaoyan akan mengalami kelompatan kualitatif. Dengan kekuatan yang dicurahkan ke Xiaoyan oleh bintang Hongmeng, energi dan darahnya telah kembali ke puncaknya. Pada saat ini jika Xiaoyan ingin mengguncang Su Chao, Xiaoyan harus membuka tubuh dewa asli setinggi 100.000 kaki. Tidak ada banyak waktu. Dan Xiaoyan tidak ragu-ragu lagi. Tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut darah emas. Dalam kilatan petir, itu berubah menjadi ribuan kaki memadat lagi. Kemudian tubuhnya meledak saat dikondensasi lagi berubah menjadi puluhan ribu kaki. Faktanya ini hanya soal waktu. Beberapa saat kemudian sesosok besar sedang berdiri di dunia ini. 100.000 kaki ini bukanlah batas tubuh dewa asli Xiaoyan. Alasan mengapa ia bisa disebut dewa asli super raksasa adalah karena 100.000 kaki bukanlah batasnya. Tubuh terbesar Xiaoyan sejauh ini baru mencapai 100.000 kaki. Dan masih ada darah emas di tubuhnya. Pada saat ini dia sepertinya dipenuhi dengan kekuatan bintang Hongmeng. Seolah-olah ada energi tak terbatas yang belum dikeluarkan. Bang! Tubuh yang tingginya mencapai 100.000 kaki sekali lagi meledak seperti penghancuran diri. Berubah menjadi kabut darah emas yang memenuhi langit. Petir yang tak terhitung jumlahnya melintas di dalamnya. Terjalin dan terhubung dari titik ke titik. Dalam kabut darah emas, kerangka besar mengembun terlebih dahulu. Lalu perlahan mengangkat tulang tangan dan menekannya ke arah Su Chao. Tulang tangan tak berdaging dengan kabut darah mengalir di atasnya. Daging dan darah mulai mengembun dengan cepat. Dan dewa asli super raksasa setinggi 150.000 kaki muncul di pandangan semua orang. Raksasa sebesar itu mengejutkan dan membuat banyak orang berkuasa di dunia dewa kuno abadi dan iblis merasa terkejut. Mereka telah melihat banyak praktisi fisik, tetapi sangat sedikit yang memaksa aura yang begitu dahsyat. 150.000 kaki itu benar-benar menutupi langit dan matahari, melampaui semua puncak gunung yang ada, dan separuh tubuh Xiaoyan bahkan tidak memasuki awan. Jari-jari raksasa itu terbungkus dalam cahaya keemasan. Xiao Yueli mengerti pada saat ini dan segera membentuk segel tangan.
Jiwa-jiwa yang tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Xiao Yueli semuanya bergerak menuju Su Chao. Aku akan menekanmu dengan kebencian ribuan jiwa yang mati. Kota jiwa. Xiao Yueli berteriak tajam. Dan kekuatan jiwa yang dirugikan tiba-tiba berkumpul. Jika dikumpulkan bersama, kekuatan yang dibentuk oleh jumlah besar terbukti dengan sendirinya. Pedang pemburu jiwa Void menggunakan kekuatan jiwa yang dirugikan. Dan Xiao Yueli melakukan hal yang sama pada saat ini. Tentu saja yang dia gunakan harus lebih kuat. Jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju dengan putus asa. Pada saat ini mereka tahu bahwa kekuatan reinkarnasi Xiao Yueli masih melekat di jiwa tak berdosa, membuat mereka semakin kuat. Ketika Su Chao menggunakan pedang pemburu jiwa kehampaan, dia tidak dapat membunuh mereka. Dan pedang pengejar jiwa kehampaan juga tidak dapat menyerapnya. Sampai Su Chao diliputi oleh jiwa-jiwa tak berdosa ini, dia berubah menjadi bola kristal putih untuk sementara menyegelnya di dalamnya. Pada saat ini jari penghancur bintang Xiaoyan sudah memiliki kekuatan yang tak tertandingi, menembus seluruh kehampaan, membuatnya berdengung dan pecah. Suara berderak itu seperti jari dewa. Kekuatan jari ini tidak diragukan lagi sangat kuat. Setiap kali tubuh mengembang, kekuatan fisik Xiaoyan akan meningkat. Xiao Yueli sudah mundur, dan jari raksasa itu tiba-tiba terjatuh. Bang! Suara keras terdengar. Jari penghancur bintang Xiaoyan mendarat di kristal jiwa Su Chao yang disegel oleh Xiao Yueli. Jari itu tidak berhenti, tetapi terus jatuh mendarat di bintang Hongmeng. Untuk sesaat, seluruh bintang bergetar hebat, dan kekuatan mengerikan itu menyapu, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, dan tanah yang disentuhnya runtuh setiap inci. Jari itu seolah menembus seluruh bintang, memperlihatkan lubang besar sedalam ngarai. Aku tidak tahu hasil dari pukulan ini, tapi setidaknya pukulan itu mengenai Su Chao dengan akurat. Setelah Xian menarik kembali jarinya, sosok Xiao Yueli segera menyerbu ke dalamnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, suara gemuruh datang darinya, dan sesosok tubuh keluar dari lubang gelap yang besar. Ia terlihat malu, dan seluruh tubuhnya terpelintir. Dilihat dari posturnya, sepertinya tubuhnya hampir patah masih bertahan. Tubuhnya mungkin sebagian besar bergantung pada baju besi dewa virtual yang dia kenakan. Bah! Su Chao memuntahkan seteguk darah. Tunggu, beraninya kamu berkelompok melawanku. Hehehe, tapi aku tidak menyangka. Meski begitu, dia tetap tidak bisa membunuhku, ucap Su Chao. Setelah Su Chao selesai berbicara, angin kencang menerpa dia di belakangnya, dan terdengar suara gemuruh dan suara ledakan daging dan darah terdengar. Sambil berayun menjauh, Su Chao merasakan hawa dingin di dadanya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat tombak pendek berdarah telah menembus dadanya. Segera ada kesurupan di depan matanya, dan dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan tubuh fisiknya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa kepalanya telah terpisah dari tubuh fisiknya. Ini, bagaimana ini? Aku tidak bisa mati di sini. Aku tidak akan mati di sini. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Su Chao meraung tak terkendali. Saat ini Xiao Yueli sudah memegang sabit kematian, bersiap untuk mengeluarkan jiwanya dari tubuhnya. Namun dengan keras berkasaya menderu ke arahnya, menyelimuti tubuhnya, membuat Xiao Yueli mundur tanpa sadar. Sosok Su Chao muncul dalam sorotan, dan kepalanya yang terpisah bersatu kembali. Kamu punya beberapa metode, tapi sudah kubilang, kamu tidak bisa membunuhku. Seberkas cahaya jatuh dari langit. Melihat ke atas, ada titik cahaya pekat muncul di langit di atas bintang Hongmeng. Bala bantuan dari Taisu telah tiba. Yueli, mundur, ucap Xiaoyan. Sosok besar Xiaoyan menghilang. Xiao Yueli menggigit gigi peraknya. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya bertahan sekarang, dia hampir memusnahkan Su Chao. Tetapi dengan kilatan cahaya, sosok terakhir itu segera menghilang. Dewa kekosongan di langit perlahan turun. Xiaoyan memberi perintah, dan orang-orang kuat dari dunia kuno abadi dan iblis segera mundur menuju formasi bergerak seperti air pasang. Termasuk Xiao Yueli. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah dewa kehampaan yang perkasa, yang jumlahnya setidaknya ratusan. Kapal itu persis sama dengan dugaan sebelumnya. Semua yang dilakukan Su Chao hanyalah menunda waktu. Ia mencoba membunuh Xiaoyan dan Xiao Yueli dengan kekuatannya sendiri, namun gagal bahkan hampir terbunuh. Siapa yang berani membunuh anakku? Tepat ketika sosok Xiaoyan mundur menuju formasi bergerak, suara menderu dan meledak seperti guntur terdengar dari kapal Void Taisu di atas. Sosok ini langsung mengejutkan Xiaoyan karena tidak terdengar asing. Su Qiantai. Xiaoyan terkejut. Dia kemungkinan besar tahu bahwa Su Qiantai telah tiba di dunia sensi, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini.
Cahaya hitam lurus meraung ke bawah, dan sesosok tubuh terlihat mengenakan jubah kekaisaran. Mahkota emas di kepalanya, tangan di belakang punggungnya, dan matanya tertuju pada Xiaoyan dan yang lainnya. Mata Xiaoyan menyusut, dia merasakan kekuatan Su Qiantai dari seluruh dunia, dan bahkan melalui metode rahasia, dia hampir dilenyapkan oleh bayangan darahnya. Sekarang dia di sini, dia bisa membunuhnya hanya dengan mengangkat tangannya. Jika kamu membunuh anakku, apakah kamu masih ingin pergi? Setelah kata-kata itu jatuh, Su Qiantai perlahan mengangkat tangannya dan menekannya dari udara. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.